Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Iksada TV. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wildani Fathihatun Najah dari LPM Generasi ke-7. Nah, di sini saya akan membedah buku dengan judul Mempersunting Bidadari. Novel ini menceritakan kisah percintaan antara Niken, si penari lengger, dan Irsyad, seorang anak kiai. Nah, kalian pengen tahu ceritanya? Yuk kita simak. Identitas dari buku ini, judul buku Mempersunting Bidadari, penulis Muhammad Muhyiddin, penerbit dari Kata Hati, tahun terbit 2005, jumlah halaman ada 264 halaman, ISBN 97934177749. Tentang penulis, Muhammad Muhyiddin lahir 9 Desember 1975 di Dukuh Tempel Ketoyan, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah. Pada 1995, ia masuk Fakultas Dakwah Institut Ilmu Al-Quran atau IIT Jawa Tengah di Wonosobo dan tinggal di Pesantren Ilmu Al-Quran Hidayatul Quran yang diasuh oleh Kiai Haji Dr. Andes Ahsin Wijaya, MA Al-Hafidz selama 4 tahun. Di semester 2, ia sudah terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah Seiring, aktif di Lembaga Dakwah Mahasiswa atau LDM. Selama 2 periode, diamanai sebagai Ketua Umum HMI Cabang Wonosobo. Tahun 2000 aktif dalam penelitian sosial ekonomi. Tahun 2001 aktif di Interfaith Commit atau IFC. Pada tahun yang sama menjadi fasilitator dialog orientasi gender dalam pendidikan yang diadakan oleh sebagian pemberdayaan perempuan Sekda Wonosobo. Pada bab pertama, penari lengger. Jangan sekali-kali Anda berbicara tentang dosa di tempat seperti ini. Dosa tidak akan berlaku di tempat seperti ini. Dosa hanya berlaku di tempat-tempat pengajian. Pada bab ini ada sebuah desa itu bernama Desa Rogojati. Nah, Desa Rogojati itu terkenal dengan kesenian bernama tarian lengger. Latar pada bab ini adalah saat malam hari. Nah, pada malam hari itu diadakan acara tarian lengger. Nah, dalam desa itu terdapat penari lengger yang paling disukai oleh warga desa itu bernama Niken Hapsari. Nah, setelah ditunggu-tunggu, Niken menampilkan tariannya. Akhirnya pun Niken naik ke atas panggung dan akhirnya, "Ki Lurah, bolehkah saya naik ke atas panggung?" "Silahkan Ki," ucap Pak Lurah bernama Ki Prapto Hapsoro. "Ki Lurah, lihat bandot tua itu. Sebel rasanya melihat dia. Sudah lama ia tergila-gila dan Ayu Niken dan ingin sekali menjadikannya sebagai istri yang ke-6. Dasar orang tua edan." "Hus, jangan berkata begitu," kata Ki Lurah. "Betapa tidak. Benar dia itu orang kaya, tetapi bukan berarti harus menjadikan semuanya menjadi milik. Saya tidak sependapat Ki Lurah. Pokoknya saya akan berusaha memengaruhi semua warga desa ini untuk tidak setuju dengan tingkah laku Ki Prapto Hapsoro. Tingkah lakunya yang kotor telah menodai kesucian Permadani yang menggambar di desa ini." Ulu-ulu ini adalah seorang yang pandai menyebarkan isu atau gosip. Sekali dia bercakap, nah itu seluruh warga desa itu akan mendengarkan dan akan langsung membuat gosip antara satu orang dengan orang yang lain. Ulu-ulu pun mempunyai pendapat, "Jika saya boleh jujur Ki, Den Ayu Niken itu lebih pantas bersanding dengan Den Mas Suryo Prastowo atau putra Ki Lurah. Coba berbicaralah dengan Den Mas Suryo Ki Lurah." Pada berdua, majelis ilmu di rumah Kiai Haji Maulana Irsyad. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, melakukan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, menjauhi kejahatan dari dosa, dari kesalahan. Kebaikan yang menjadi perintah Tuhan itu sebenarnya mudah untuk dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, kejahatan atau kemungkaran adalah perkara yang sulit dan dilarang olehnya. Pada bab ini menjelaskan bahwa di desa Desa Rogojati. Nah, itu mempunyai sebuah tetangga desa itu bernama Desa Jati Serana. Nah, Desa Jati Serana ini terkenal dengan majelis keagamaannya
dengan kiai besarnya bernama Maulana Irsyad. Pada saat majelis ilmu di rumah Kiai Haji Maulana Irsyad itu sambil membicarakan tentang kelakuan desa Rogojati, warga Rogojati dengan tarian lenggernya. Menurut mereka itu tarian kesenian yang diadakan di desa Rogojati itu merupakan sebuah kemaksiatan. Bagaimana hukumnya orang yang menonton pertunjukan lengger itu? Sang Kiai pun menjawab, hal itu tidak boleh berdasarkan firman Allah bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Dengan demikian berarti kesenian lengger itu adalah maksiat, Kiai? Bukan keseniannya yang maksiat. Apapun namanya kesenian itu, entah tradisional seperti reog dan ludruk Jawa Timuran, jatilan Banyumasan, ledrek Solo, lengger Wonosobo, maupun kesenian modern seperti rock atau pop, semuanya tetaplah kesenian yang tidak bisa dihukumi apakah maksiat atau tidak. Semua adalah seni dan Rasulullah sendiri cinta akan keindahan. Bagaimana beliau tidak suka jika Tuhan saja suka? Jadi itu bukan maksiat, tetapi akan bisa dihukumi ketika kesenian itu telah mendatangkan kemaksiatan seperti mencopet, mencuri, meminum minuman keras, dan sebagainya. Apabila kesenian itu telah mendatangkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita tidak boleh melihatnya agar kita terhindar dari kemaksiatan. Tak terkecuali pun nama Niken pun juga disebut-sebut karena Niken kan termasuk maskot dari desa Rogojati tadi kan. Ada seseorang yang menguping itu ternyata adalah anak dari Kiai Haji Maulana Irsyad yang bernama Irsyad Maulana. Nah, dia itu mendengar pembicaraan antara kiai tadi dengan para jemaahnya. Niken, apakah penari terkenal itu adalah teman sekolahku dahulu? Pikirnya. Lalu dia ingin memastikan apakah benar Niken itu adalah Nikam yang dulunya pernah bersekolah dengannya. Lalu pada bab ketiga, mengharap gadis berhati malaikat. Tetapi Siti Nurbaya akan selalu hadir di setiap zaman, termasuk saat ini. Nah, pada bab ini menjelaskan di desa Rogojati ada lurah bernama Ki Lurah Hadi Prono dan mempunyai anak bernama Suryo Prastowo. Putraku, bagaimana pendapatmu tentang pertunjukan lengger tadi malam? Suryo Prastowo menjawab, meriah Pak, pertunjukan lengger malam tadi memang luar biasa. Yang luar biasa apanya, Ger? Maksud Bapak, yang luar biasa itu gamelannya atau penarinya? Ki Suryo Hadi Prono bertanya. Suryo pun hanya tersenyum. Ki Suryo Hadi Prono mempunyai keinginan untuk menikahkan Suryo Prastowo dengan Niken Hapsari. Putraku, aku ingin membicarakan satu hal yang akan membuatmu tertarik. Baru hari ini masih datang dari pembicaraan yang menggelisahkanmu tadi. Bapakmu ini ingin membicarakan gadis penari lengger. Tentang Niken maksud Bapak? Iya. Apa Bapak tertarik dengan ngawur saja kami? Lalu sudah sejak lama aku memikirkan apa yang ingin aku katakan padamu, Suryo. Kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu untuk berpikir tentang seorang pendamping hidup. Sudah saatnya kamu mempunyai istri, Le. Saya akan Bapak nikahkan. Dengan siapa, Pak? Apa Bapak tahu pacar saya siapa? Dengan Niken Hapsari. Lalu Suryo Prastowo hanya tertawa. Kenapa kamu tertawa? Putraku, apanya yang lucu? Kenapa kamu bersikap begitu? Apa dikira aku main-main? Suryo tahu Bapak tidak pernah main-main, tetapi untuk urusan yang satu ini, kesungguh-sungguhan Bapak bagi saya adalah main-main. Apa maksudmu, Ger? Menikah, Pak? Ya, dengan Niken. Gadis yang kecantikannya sejagat itu. Betul. Dan semua akan senang bila kecantikannya bisa menjadi milikmu. Setiap orang pasti menginginkan Niken, itu pasti. Tetapi tidak demikian dengan keinginan saya. Niken memang cantiknya luar biasa dan adalah munafik kelas kakap ketika mengatakan tidak cantik. Kecantikannya mungkin juga sudah terendus oleh jin, kuntilanak, dan sebagainya. Suryo, kenapa engkau berkata begitu? Sebentar Pak, mohon maaf, beribu maaf. Apa tidak salah jika saya Bapak jodohkan dengan Niken? Tidak, akan salah jika engkau tidak berjodoh dengannya. Bidadari itu mau menjadi pendamping hidup saya.
Untuk itulah kenapa aku ingin ia hadir di rumah ini sebagai pendamping hidup seorang sarjana pertanian yang adalah putraku, putra Ki Surya Hadiprono. Surya Prastowo, saya tidak mau. Berarti kamu melawan bapakmu, Ger? Tidak ada siapa yang melawan, Pak. Apakah Bapak tidak tahu siapa diri Niken itu sesungguhnya? Apakah Bapak ingin jikalau putramu ini hidup berumah tangga bukan atas dasar suka sama suka? Apakah saya harus beristrikan dia yang tidak akan bisa membahagiakan saya? Sejak kapan kamu ini ngerti sadurunge winarah, Suryo? Ngerti sadurunge winarah tidak berlaku untuk menjelaskan siapa sebenarnya Niken. Memang Niken itu siapa? Inilah yang Bapak belum ketahui. Jangankan saya putra Bapak, putra Ki Surya Hadiprono yang paling disegani dan dihormati di desa ini. Bahkan orang seperti Parwito, si tukang ngarit, dan mencari kayu bakar, atau Deden si pengangguran yang tampan itu saja tidak mau bila ditawari menikah dengan Niken. Pak, saya seorang pemuda yang normal. Justru dengan kenormalan saya ini yang terpaksa menolak keinginan Bapak. Dan setiap pemuda yang normal pasti tidak akan mau menikah dengan Niken. Pada bab ini, Ki Surya Hadiprono menginginkan anaknya Surya Prastowo untuk menikah dengan Niken, tetapi Surya Prastowo mempunyai pemikiran lain. Pemikirannya itu, Niken adalah orang yang tidak bermoral, wanita yang tidak bermoral, wanita yang mau diajak kemana-mana oleh semua laki-laki asalkan dia kaya. Lanjut pada bab keempat, pertemuan pertama setelah 7 tahun. Aku hanyalah sebuah boneka yang dilihat dan dikagumi. Aku disanjung-sanjung, aku dipuji-puji, aku dicium-cium. Tetapi semua sanjungan, semua pujian, semua ciuman itu tak akan pernah mengubahku. Aku tetap saja boneka. Pada bab ini terjadi pertemuan antara Irsyad Maulana atau anak Kiai Haji Maulana Irsyad itu dengan Niken. Irsyad Maulana yang tadi pada bab sebelumnya itu ingin memastikan apakah yang dimaksud dengan Niken itu adalah teman sekolahnya dahulu. Nah, pada bab ini dijelaskan 7 tahun mereka belum bertemu, dan akhirnya Irsyad Maulana memberanikan diri untuk ke rumah Niken. Pada bab ini mereka bercengkrama satu sama lain mengenai kehidupannya selama ini, tetapi Niken merasa malu karena dia sedang berhadapan dengan seorang anak kiai, dan dia itu merasa hina karena dia penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Dan pada bab ini Niken istilahnya tuh seperti curhat kepada Irsyad Maulana. Niken menanyakan, "Mas, tepatkah menurut Mas jika saya berhenti saja sebagai penari lengger?" Berhenti? Saya lelah, saya capek. Mas, maafkan saya jika saya harus terpaksa mengeluh pada panjenengan. Selanjutnya adalah bab kelima, renungan malam Irsyad Maulana. Menikah adalah suatu perkara, dan dijodohkan adalah perkara yang lain. Menikah adalah sunnah Rasul, tetapi dijodohkan bukan sunnah siapa-siapa. Pada bab ini menjelaskan bahwa Kiai Haji Maulana Irsyad menginginkan Irsyad Maulana untuk menikah dengan anak dari temannya bernama Siti Aisyah. Nah, menurut Irsyad Maulana, jika orang baik harus menikah dengan orang baik, lalu apakah yang akan menjadikan orang jahat menjadi orang yang baik? Bab 6, mantra penolak bala. Dan Ayu tidak perlu merasa khawatir lagi, sebab sekarang Den Ayu sudah dijaga oleh arwah leluhur. Nah, pada bab ini yang dimaksud dengan Den Ayu itu adalah Niken Hapsari. Niken Hapsari mempunyai seorang pembantu yang membantunya untuk melakukan ritual bernama ritual penolak bala. Pembantu tadi yang memimpin ritual penolakan bala itu setelah melakukan ritual tadi berbicara kepada Niken Hapsari seperti ini. Dan Ayu akan mencapai puncak kejayaan bila nanti tampil di pertunjukan pada malam Jumat Kliwon yang akan datang. Nah, Niken pun penasaran apakah yang akan terjadi pada malam Jumat tersebut. Lalu memasuki bab ke-7, isu Surya Prastowo akan mempersunting Niken Hapsari. Pada bab ini menjelaskan bahwa si ulu-ulu tadi yang tukang penyebar gosip, yang tukang membuat gosip Surya Prastowo akan mempersunting Hapsari. Nah, berita itu sudah menyebar luas di desa Rogojati tadi, dan semua orang membicarakan itu. Tapi Surya Prastowo itu menentang, karena Surya Prastowo kan mempunyai anggapan bahwa Niken Hapsari itu adalah wanita yang tidak bermoral,
wanita yang tidak punya harga diri, dan wanita pokoknya yang jelek-jelek. Lanjut, bab ke-8, marah. Pengkhianat. Jadi orang itu jangan sok suci kamu, sok moralis, seakan-akan semua orang moralnya bejat kecuali kamu. Pada bab ini, Surya Prastawa kan marah akan isu yang telah beredar. Surya Prastawa kan tidak menyukai Niken Hapsari. Mengapa ada berita seperti itu? Surya Prastawa mempunyai anggapan pasti yang menyebar berita itu adalah si ulu-ulu desa. Lalu Surya Prastawa mendatangi rumah ulu-ulu, ternyata tidak ditemuinya. Selanjutnya Surya Prastawa itu melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah, dan di tengah perjalanan Surya Prastawa dihadang oleh teman-temannya. Teman-temannya itu sangat murka. Mereka berpikir kabar seperti itu tuh tidak nyambung dengan omongannya dahulu. Surya Prastawa kan selalu menjelek-jelekan Niken. Teman-teman Surya Prastawa menganggap Surya Prastawa itu sebagai pengkhianat. Tetapi Surya Prastawa itu menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya, dan akhirnya teman-temannya itu ingin membantu Surya Prastawa untuk semakin merendahkan Niken Hapsari, semakin mencemarkan nama baik Niken Hapsari. Bab ke-9, bertemu ulu-ulu. Kamu hebat Ki, hebat. Kamu telah menepati janji kesatriamu, dan itu telah melemparkanku dalam situasi yang tidak berdaya. Kan tadi Surya Prastawa mencari-cari si ulu-ulu, dan ternyata si ulu-ulu itu berada di rumahnya Surya Prastawa sendiri. Si ulu-ulu di rumah Surya Prastawa itu berbincang-bincang dengan Ki Lurah. Dalam bab ini Ki Lurah itu marah terhadap si ulu-ulu. Karena apa? Karena telah menyebarkan gosip yang sangat-sangat mencengangkan bahwa Surya Prastawa akan mempersembahkan Niken Hapsari. Sejujurnya Ki Lurah itu senang dan berharap Surya Prastawa akan menikah dengan Niken Hapsari. Tetapi apalah daya, Surya Prastawa kan tidak menyukai Niken Hapsari. Saat si ulu-ulu itu keluar dari rumah Ki Lurah, Surya Prastawa itu datang, baru masuk ke gerbangnya, wajah Surya Prastawa itu dipenuhi dengan dendam, dan akhirnya si ulu-ulu itu langsung ditangkap. Baru kali itu Ki Lurah melihat Surya Prastawa melakukan kekerasan kepada si ulu-ulu. Padahal si ulu-ulu itu termasuk masih kerabat Surya Prastawa atau paman. Lalu bab ke-10, Quo Vadis Surya Prastawa. Wajahku yang jelek ini lebih dijelekkan lagi oleh bedebah Surya Prastawa. Pada bab ini si ulu-ulu tadi dia itu sempoyongan sampai dipanggil oleh warga-warga sekitar. Itu tuh tidak menghiraukan. Lalu dia terjatuh di depan rumah yang sangat megah. Ternyata itu adalah rumah dari seorang tetua, orang yang kaya raya yang sangat menyukai Niken Hapsari. Si ulu-ulu tadi itu berbicara, wajahku yang jelek ini lebih dijelekkan lagi oleh bedebah Surya Prastawa. Tetua tadi yang sangat menyukai Niken Hapsari itu bernama Ki Prapto Hapsoro. Saat Niken menari itu tuh selalu disawer atau dialog. Niken pun juga sering diantar pulang oleh Ki Prapto Hapsari, sehingga saat Surya Prastawa melihat kejadian itu, Ki Surya Prastawa sudah berpikiran bahwa Niken Hapsari itu seorang wanita yang tidak bermoral. Terus pada ke-11 saya punya pilihan lain. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik daripada yang diperolok-olok. Isu sudah menyebar kemana-mana. Penduduk desa Jati Serana yang mempunyai ciri khas agamis itu membicarakan desa Rokojati dengan isu-isu seperti itu. Isu-isu itu sudah sangat menyebar, dan Irsyad Maulana pun mendengarnya. Lalu memasuki bab ke-12, malam Jumat Kliwon. Kabar itu hanya isu murahan yang telah diobrolkan oleh ulu-ulu, dan perlu saya tegaskan di sini, seluruh pemuda desa di sini tidak sudi untuk mendekati Niken selama perbuatannya tidak bisa diarahkan, masih melakukan perzinaan dan lain sebagainya. Nah, pada bab ini melakukan pertunjukan tari lengger. Di pertengahan acara, Ki Surya Hadiprono dan beserta rombongannya, Ki Lurah tadi dan bersama Surya Prastawa itu meminta izin, Ki, apakah saya nanti boleh berbicara setelah pertunjukan ini? Udah boleh.
Ternyata yang berbicara itu adalah Surya Prastowo. Dan di situ Surya Prastowo itu memberikan klarifikasi, itu namanya. Klarifikasi bahwa sebenarnya itu yang menyebarkan isu itu adalah si Ulu-Ulu. Saya tidak sudi untuk mendekati atau menikah dengan Niken karena Niken itu orang yang tidak bermoral. Yang dibicarakan oleh Surya Prastowo itu adalah sebuah kejelekan, semua kejelekan aibnya Niken. Niken pun mendengarnya tuh langsung histeris, langsung stres. Lalu pada saat Niken stres, Surya Hapsara tadi itu langsung mendekati Niken dan memeluknya seperti itu. Langsung mengantar Niken untuk pulang. Tetapi dia tidak mengantarkan Niken untuk pulang. Dia mengantarkan di tempat yang sepi. Yang mencintai Niken tadi itu tidak tahu bahwa di belakang mobilnya itu ada seseorang yang mengikutinya. Dan ternyata orang yang mengikutinya itu adalah Irsyad Maulana. Dan Irsyad Maulana pun tidak mengetahui bahwa ada dua orang yang mengikuti Irsyad Maulana yang keluar dari rumah. Dua orang yang mengikuti Irsyad Maulana itu memergoki Irsyad Maulana itu melihat tarian Lengger yang diadakan oleh Niken. Dan Irsyad Maulana itu menyelamatkan Ken karena takut Ken akan diajarkan oleh Ki Hapsara tadi. 13. Rahasia jiwa. Bertanya mengapa tidak penting lagi, sebab ketetapannya tidak bisa ditawar oleh siapapun. Nah, pada bab ini kan tadi Irsyad membawa pulang Niken. Nah, Irsyad itu menginap di rumah Niken karena sudah malam dan khawatir dengan keadaan Niken. Nah, pada bab ini juga Ki Surya Hadiprono atau Ki Lurah tadi mempunyai anak Surya Prastowo. Nah, itu Irsyad Maulana itu sebelum pulang ke desanya atau sebelum pulang ke Jatisrana itu mampir dulu ke rumah Ki Surya Hadiprono untuk bertanya tentang kebenaran yang diomongkan Surya Prastowo tadi, untuk meminta kejelasan atas apa yang telah disampaikan tadi kepada warga Rokojati. Lalu bab ke-14, perang tafsir. Setiap orang yang memerlukan hawa nafsu adalah zalim. Dua orang tadi yang mengikuti Irsyad Maulana itu lapor kepada Kiai Haji Maulana Irsyad bahwa Irsyad Maulana telah melihat pertunjukan tarian Lengger. Dan akhirnya saat Irsyad Maulana kembali ke rumah, Kiai Haji Maulana Irsyad pun memastikan, bagaimana pertunjukannya, apakah kamu senang? Nah, Irsyad Maulana pun kaget, kok tahu? Dan pada bab ini juga Kiai Haji Maulana Irsyad itu marah terhadap anaknya. Tidak punya aturan, tidak punya akhlak Irsyad. Jangan kau pandang aku sebagai ayahmu, tetapi pandanglah dirimu sebagai seorang muslim. Apakah seorang muslim pantas melakukan perbuatan maksiat? Pada bab ini si Irsyad Maulana tadi itu menyatakan kepada abahnya bahwa Irsyad Maulana mencintai Niken Hapsari. Wah, betapa murkanya Kiai Haji Maulana Irsyad mendengar perkataan Irsyad Maulana tadi, bahwa keinginan Kiai Haji Maulana Irsyad ditentang oleh Irsyad Maulana. Dia akan menjodohkan Irsyad Maulana dengan orang yang baik. Ternyata dia memilih seorang seperti Niken. Lanjut ke bab ke-15, Kisruh. Sesungguhnya surga itu ada di hatimu, Niken. Akankah engkau ingin menelantarkanku pada halusinasi hidup sendiri? Tak adakah secuil perasaan agar aku dapat menambatkan diriku dengan merangkai bunga-bunga di taman surgawi? Nah, pada bab ini Irsyad Maulana mengungkapkan perasaannya kepada Niken, bahwa dia sangat mencintai Niken. Dan pada bab ini juga menjelaskan tentang kerusuhan terjadi baik di Rokojati maupun di desa Jatisrana, tentang perbuatan anak Kiai Maulana Irsyad dengan seorang penari Lengger itu yang bernama Niken Hapsari. Kiai Haji Maulana Irsyad kan sangat kecewa tentang anaknya. Apa anggapan orang-orang? Anggapan warga itu seperti ini, Kiai Haji Maulana Irsyad mendidik umat, tetapi Kiai Haji Maulana Irsyad, Kiai tadi itu tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Jadi Kiai itu sangat kecewa tentang tindakan Irsyad. Bab ke-16, surat Kiai Haji Maulana Irsyad. Bab ini menuliskan surat Kiai Haji Maulana Irsyad yang berisi tentang menyuruh anak-anaknya atau putra-putrinya itu untuk kembali ke rumah agar dapat mengatasi masalah
tentang Irsyad Maulana. Lalu bab ke-17, surat Irsyad Maulana. Dalam surat ini menjelaskan bahwa Irsyad Maulana itu memberikan surat kepada Niken Hapsari tentang apa yang dialaminya, yang abahnya itu murka, yang warga Jatisrana itu marah, murka. 18, tekad yang bulat, berujung pada dua titik yang ekstrim yang saling berlawanan, saling berhadapan, dan saling berseberangan, sehingga memperhadapkannya pada posisi yang sungguh dilematis, posisi untuk memilih antara mengalah demi persaudaraan dan cinta. Pada bab ini Surya Prastawa itu disuruh memilih, lebih memilih antara persaudaraan atau percintaan. Tetapi saking cintanya Irsyad Maulana kepada Niken, akhirnya dia lebih memilih bersama Niken untuk membimbing Niken agar menjadi orang yang lebih baik. 19. Petahara Jatisrana. Ini dia si pembuat onar desa. Pada bab ini menjelaskan bahwa warga Jatisrana itu berdemo di rumah Kiai Haji Maulana Irsyad, menginginkan klarifikasi dari Kiai Haji Maulana Irsyad tentang kebenaran apa yang terjadi pada anaknya Irsyad Maulana. Dan pada saat para warga berdemo, datanglah Irsyad Maulana, dan akhirnya Irsyad Maulana itu menjelaskan bab 20. Setidak-tidaknya itu omongannya yang bagus. Bidadari, benarkah cerita yang diceritakan? Bidadari itu cantik. Lalu apakah yang cantik itu bidadari? Pada bab ini keinginan Irsyad Maulana untuk menikahi Niken itu semakin kuat. Irsyad Maulana sungguh sangat tergila-gila dengan Niken, dan akhirnya memutuskan untuk akan menikahi Niken, tapi tidak dalam lingkup kedua desa itu, tidak di Rogojati dan tidak di Jatisrana. Mereka lebih memilih untuk menghindar dari semua masalah itu, biarkan masalah itu menjadi masalah di desa tersebut, tidak untuk mereka. Kelebihan dari novel ini adalah penggunaan katanya itu mudah dipahami. Nah, ceritanya itu juga ringan. Terus untuk kekurangannya ini, endingnya itu menggantung, tidak happy ending, tidak sad ending. Sekian dan buku pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.